Ini gimana? Oh, oke deh, siap juga ya. Oke. Jadi mengenai alergi sendiri ya, alergi sendiri memang pertama kali diperkenalkan istilahnya oleh von Kerkwet pada tahun 1906 ya, sudah lama sekali, di mana memang alergi sendiri adalah suatu gejala atau berasal dari bahasa Yunani yang dikenal dengan alos dan ergos ya, di mana dia menjelaskan bahwa alos dan ergos ini adalah artinya dalam bahasa Yunani adalah suatu reaktivitas yang berubah-ubah. Nah, sistem imun tubuh kita ini memang adalah satu sistem kekebalan yang bertugas untuk menjaga kita dari terjadinya infeksi, ya, terjadinya infeksi. Namun ada kalanya sistem imun ini dapat memberikan reaksi yang merugikan, ya, dan tidak memberikan manfaat sebagai pelindung. Nah, yang disebut juga dengan alergi adalah suatu reaktivitas ya terhadap antigen, antigen yang berasal dari luar. Ini diperantarai oleh respon imun tipe immediate ya, immediate hypersensitivity tipe 1. Jadi yang dimaksud dengan alergi adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1. Reaksi hipersensitivitas adalah suatu reaksi di mana tubuh kita memberikan respon yang berlebihan terhadap sesuatu ya, dan itu menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan. Nah, yang termasuk dalam alergi adalah reaksi tipe 1 dari Jigel dan Kom ya. Jadi mungkin secara sederhananya reaksi alergi adalah suatu reaksi yang berlebihan dari sistem tubuh kita ya, sistem imunitas tubuh kita terhadap adanya benda asing yang masuk ya. Jadi antigen atau eksogen yang masuk ke dalam tubuh kita itu tubuh kita akan menerimanya dan menyebabkan terjadinya reaksi yang berlebihan. Reaksi ini padahal timbul akibat paparan bahan-bahan alergen yang pada umumnya sebenarnya tidak berbahaya dan banyak ditemukan dalam lingkungan. Nah, apa sih alergen itu? Alergen itu adalah bahan-bahan yang dapat menginduksi respon alergi, ya. Jadi reaksinya disebut juga dengan alergi. Bahan-bahan yang menginduksi respon alergi itu adalah suatu alergen. Jadi alergen sendiri dapat berupa apa-apa yang dikonsumsi ya, baik melalui oral ya, dikonsumsi lewat makanan, minuman, kemudian apa yang terhirup, kemudian apa yang masuk ke dalam pembuluh darah kita ya secara parenteral maupun paparan secara kontak. Nah, alergi ini sendiri berdasarkan cara masuknya ke dalam tubuh kita ya, dalam tubuh kita dan menimbulkan reaksi alergi ini memang dibagi berdasarkan cara masuknya dibagi menjadi 4 ya. Alergen yang sifatnya inhalan, ingestan yang melalui makanan ya, kemudian parenteral ya, kemudian bisa juga melalui kontak ya. Jadi dari langsung bersentuhan. Nah, serbuk sari, kemudian rerumputan, semak-semak, jamur, kemudian tungau debu rumah ya, fosdasmid, kemudian kecoa, kemudian bulu kucing dan lain-lain itu masuk dalam alergen yang sifatnya inhalan. Jadi dia bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui terhirup. Kemudian alergen yang tipe kedua alergen yang kedua adalah yang ingestan. Ini yang paling sering ya, terutama dari makanan ya. Dari telur, dari susu, kedelai, kacang-kacangan, ikan, makanan laut, ya, dari obat-obatan, kemudian dari parenteral itu yang masuk bisa melalui obat-obatan yang dimasukkan secara injeksi, ya, bisa juga dimasukkan melalui hewan seperti sengatan lebah, kemudian sengatan serangga, ya, maupun produk darah itu juga bisa menimbulkan reaksi alergi. Nah, kemudian kalau alergi yang kontak dari luar bisa berupa bahan-bahan kimia, tanaman, dan yang lain sebagainya ya. Nah, alergi ini terjadi saat partikel-partikel yang bisa menyebabkan reaksi alergi pada tubuh itu masuk gitu loh ya. Nah, tubuh kita menganggap alergen yang masuk tadi itu sebagai suatu benda asing yang harus disingkirkan. Oleh karenanya sistem imun tubuh ini bereaksi dan dia akan memproduksi suatu antibodi yang kita kenal dengan IgA. Nah, IgA ini memiliki sifat spesifik atau dia memiliki sifat memori. Jadi dia bisa mengenali bahan-bahan alergen tersebut secara spesifik. Nah, pada periode pertama saat alergen masuk dan terbentuknya IgA ini, maka itu kita kenal dengan periode sensitisasi. Nah,
Alergi terjadi saat kontak reaksi. Jadi manifestasi alergi akan muncul saat kontak ulang dengan alergen. Jadi saat pasien atau saat orang tersebut yang baik pada anak ibu itu mengenai kontak ya terkontak ulang dengan alergen yang sama, maka tubuh sudah menyiapkan antibodi E ya, IgE ini di tubuhnya baik di kulit maupun di mukosa yang nantinya akan bereaksi gitu ya. Dan tubuh akan bereaksi dan nantinya akan terjadilah suatu respon peningkatan respon imun yang dikenal dengan hipersensitivitas yang berupa bisa saja kulitnya jadi meradang, timbul gejala gatal, timbul gejala sesak nafas, ya bersin, mata berair, bahkan yang paling berat adalah shock anafilaksis yang dapat mengancam nyawa. Kemudian ya. Nah, berdasarkan, mungkin ini agak sedikit rumit, tapi saya hanya menjelaskan secara sederhana aja ya. Jadi pada reaksi paparan pertama yang sebelah kiri ini, ya, yang sebelah kiri ini di gambar ini alergen ya. Jadi alergen itu adalah bahan-bahan yang masuk ya. Mungkin dia tidak berbahaya, tapi tubuh kita itu meresponnya secara berlebihan, ya, secara salah. Jadi pada alergen ini nanti begitu dia masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini terdapat suatu sel penyaji antigen yang akan menangkap dan kemudian dia akan dipresentasikan ya, disajikan kepada sel limfosit ya, sel limfosit. Jadi sel yang berperan dalam imunitas dalam tubuh kita itu ada banyak jenisnya ya, diantaranya adalah sel limfosit dari jenis T helper 2, di mana T helper 2 ini adalah jenis sel limfosit yang berperan dalam terjadinya reaksi alergi. Kenapa? Karena T helper 2 yang sudah tadi disajikan ini, dia akan mengeluarkan senyawa kimia yang dikenal dengan sitokin. Sitokin adalah senyawa kimia yang dikeluarkan oleh suatu sel untuk berkomunikasi dengan sel lainnya. Jadi dengan dia mengeluarkan interleukin 8, sitokin, interleukin 5, interleukin 13, dia akan mempengaruhi sel limfosit B untuk merubah menjadi sel plasma dan memproduksi IgA. Nah, jadi pada waktu terjadi paparan pertama, sensitisasi itu, ya, jadi nggak langsung alergi ya, muncul kelihatan keluar, tapi biasanya pada fase sensitisasi ini barulah terbentuk IgA. IgA yang diproduksi oleh tubuh kita ini nanti akan diikat oleh melalui Fc epsilon reseptor ya, Fc epsilon reseptor yang ada di permukaan dari sel mas. Sel mas ini apa lagi ya? Sel mas itu adalah bagian dari sel darah putih ya. Jadi jenis sel darah putih ada banyak ya. Salah satunya adalah sel mas. Nah, sel mas ini kalau dilihat memang ukurannya sangat besar, kemudian kalau dilihat secara mikroskop dia memiliki granul, jadi dia berbintik-bintik. Sel ini di dalamnya mengandung mediator kimia, jadi senyawa-senyawa kimia di dalam granul-granul itu terdapat senyawa kimia. Nah, manakala terjadi paparan kedua dari bahan-bahan alergen, maka ini akan menimbulkan aktivasi dari sel mas, ya, sehingga menyebabkan sel mas ini akan mengeluarkan senyawa kimia. Nah, senyawa kimia ini macam-macam ya, dari histamin, leukotriene, prostaglandin, platelet activating factor yang nantinya akan menyebabkan berbagai reaksi ya, berupa vasodilatasi. Apa itu vasodilatasi? Jadi pelebaran pembuluh darah. Jadinya kulitnya atau mungkin itu akan terjadi tambah kelihatan flushing ya, jadi kelihatan merah gitu karena aliran darah meningkat. Kemudian terjadinya wheal dan flare karena histamin menyebabkan rembesan cairan dari pembuluh darah keluar sehingga terjadilah pembengkakan, kemudian kemerahan, gejala gatal. Nah, kalau terjadi reaksi ini di wilayah-wilayah tertentu, seperti contohnya di saluran pernafasan, mediator kimia ini juga selain menyebabkan edema, pembengkakan, itu juga menyebabkan penyempitan pada bronkus, misalkan pada asma. Kalau dia terjadi di daerah mukosa saluran nafas seperti hidung, ya mukosa hidung itu akan menyebabkan terjadinya pembengkakan pada wilayah hidung, sehingga terjadinya hidung tersumbat, ya, kongkanya membesar, jadinya hidungnya jadi tersumbat, gejala bersin-bersin, ya, gatalnya menyebabkan rasa bersin-bersin. Kalau muncul di kulit, itu bisa muncul sebagai suatu gambaran urtikaria atau kaligata, seperti gambaran atau yang biasa orang bilang itu biduran, ya, gambar biduran. Jadi kalau di kulit itu kalau reaksi tipe 1, ya, immediate reaksi alergi ini biasanya memberikan gambaran seperti urtikaria. Nah,
Selain itu, sel emas juga menghasilkan senyawa kimia yang bersifat menarik sel-sel darah putih dari jenis lainnya. Salah satunya adalah eosinofil, di mana faktor chemotacting itu yang menarik sel-sel lainnya itu akan mengeluarkan juga mediator kimiawi yang bisa merusak jaringan, ya. Dan ini biasanya ditemukan pada kasus yang kronik, ya. Biasanya alerginya lebih kronik karena yang satu lagi adalah late phase, ya. Kalau ini kan immediate. Nah, jadi kalau pada gejala yang kronik itu alergi reaction yang terjadi adalah eosinofil ini yang ditarik oleh sel emas, ya. Sel emas mengeluarkan senyawa kimia yang menarik sel eosinofil untuk pergi ke jaringan. Nah, nanti eosinofil ini akan mengeluarkan senyawa kimia juga, ya, yang nanti akan menyebabkan, misalkan pada asma itu dia bisa menyebabkan gejala menginya lebih lamban, ya, kemudian terjadinya penyumbatan pada saluran nafas, kemudian terjadi gejala eksim, ya, kerusakan jaringan dan yang lain-lain karena eosinofil yang ditarik, ya, pada reaksi yang tipe lambat, bukan tipe lambat, maksudnya reaksi yang fase lambatnya, ya. Nah, di masyarakat hingga saat ini ada anggapan bahwa masyarakat masih beranggapan bahwa penyakit alergi itu terjadi karena keracunan, ya, keracunan obat dan makanan. Jadi ibaratnya mungkin makan dalam jumlah besar baru terjadi reaksi alergi. Padahal gejala alergi itu pertama dia unpredictable, nggak bisa diprediksi, ya, dan itu biasanya sifatnya personal untuk masing-masing orang. Dan alergi ini dapat muncul meskipun paparan alergennya itu yang kedua itu terjadi dalam jumlah yang kecil, ya. Contohnya pada alergi obat sekalipun, misalkan kita memberikan obat kepada orang yang sakit, kemudian obat itu sudah sesuai dengan dosisnya, alergi itu kalau memang dia nggak cocok, ya, memang terjadi reaksi alergi, mau itu jumlahnya dosisnya kecil sekalipun sudah terjadi reaksi alerginya gitu. Jadi tidak terkait sama dosisnya. Memang kalau semakin meningkat dosisnya semakin berat, tapi reaksi alergi tetap akan bisa muncul dalam paparan alergen yang jumlahnya kecil sekalipun. Nah, sebagian juga para imunis, ya, para ibu-ibu, orang awam juga sering menganggap bahwa alergi itu sebenarnya bisa sembuh, ya, bisa hilang. Nah, atau sebaliknya, kalau nggak sembuh-sembuh, pasiennya merasa bahwa dia ketergantungan obat alergi. Nah, meskipun demikian, jadi gini, kalau reaksi alergi itu akan selalu terjadi saat reaksi antara paparan alergen itu terjadi gitu loh. Jadi kalau terjadi paparan ulang terhadap alergen, ya reaksinya akan muncul kembali gitu. Jadi obat-obatan alergi itu berfungsi sebenarnya adalah untuk meredakan gejala alergi, ya. Jadi bukan menyebabkan suatu ketergantungan, melainkan sebenarnya pada pasien tersebut kenapa terjadi reaksi alergi yang berkepanjangan, mungkin karena terjadi paparan juga yang berkepanjangan, jadi paparan ulang, sehingga alerginya udah diobatin, tapi nggak sembuh-sembuh gitu, ya. Jadinya yang itu yang menyebabkan seolah-olah pasiennya jadi ketergantungan sama obat, padahal sebenarnya itu terjadi karena mungkin masih terjadi paparan terhadap pasien sehingga alerginya belum sembuh-sembuh gitu, ya. Dan alergi memang kalau seseorang sudah mengidap alergi, ya alergi biasanya pada umumnya jangka panjang. Nah, penyakit alergi sendiri memang mempengaruhi hampir 30-35% pada anak-anak. Dan setiap tahun dalam dua dekade terakhir ini memang frekuensi alergi ini semakin tinggi. Berbagai contoh penyakit alergi yang kita ketahui adalah satu, yang paling sering adalah rinitis alergi, ya, berupa bersin-bersin atau bisa juga berupa mata berair yang kita jumpai pada penyakit konjungtivitis alergi, ya. Jadi radang konjungtivanya terjadi karena reaksi alergi. Jadi matanya berair setiap kali dia terpapar sama bahan alergen. Rinitis alergika itu biasanya kalau dia terhirup paparan alergen yang terhirup, ya, melalui saluran nafasnya, maka akan menyebabkan gejala bersin, hidung tersumbat, flu. Kemudian kalau gejala partikel alergen inhalan tadi masuk sampai ke saluran pernafasan bagian dalam, itu bisa menyebabkan terjadinya edema, kemudian penyempitan pada saluran nafas, ya, bronkusnya, itu akan bronkokonstriksi ini akan menyebabkan gejala asma. Kemudian contoh lagi penyakit alergi antaranya adalah dermatitis atopik, ya. Contohnya ini berupa reaksi eksim pada kulit. Kemudian urtikaria. Urtikaria yang dikenal juga sebagai biduran, kemudian ada angioedema, bengkak pada mata, bibir, saluran nafas. Nah,
Dalam pasien-pasien alergi ya, pada pasien-pasien alergi ini sebenarnya terdapat suatu riwayat atopik ya. Atopik itu apa sih? Atopik adalah suatu kecenderungan genetik di dalam keluarga di mana reaksi hipersensitivitas ini terdapat pada keluarganya itu ya. Jadi ada kecenderungan alergi yang diturunkan. Nah, pada pasien-pasien dengan atopik ini, dia cenderung kalau terjadi reaksi alergi, terjadi peningkatan IgE yang jauh lebih tinggi gitu loh. Dan di dalam keluarganya memang ada bakat alerginya yang sangat kuat ya. Itu yang kita kenal dengan atopik. Nah, kalau berdasarkan dari penyakit-penyakit alergi sendiri ya, frekuensi dari penyakit alergi ini onsetnya yang paling sering dijumpai di fase anak-anak itu adalah yang di umur 1 tahun itu bisa berupa atopic eczema ya, atopic eczema yang gambarnya yang tabel ini yang warnanya orange ini ya. Ini dia memang jumpai banyak terjadi pada usia 1 tahun, kemudian persentasenya juga banyak dijumpai pada usia hingga anak-anak ya, hingga masa pubertas ya. Sementara asma, kemudian rinitis alergika dia meningkat dan mungkin nanti akan semakin banyak terjadinya itu kejadian onsetnya atau onset terjadinya penyakit alerginya itu di usia-usia remaja. Kemudian pada alergi makanan itu biasanya di awal-awal ini kelihatan banyak ya, tapi kemudian dia mulai landai, gitu ya, mulai landai. Kemudian jadi gini, tadi kan dibahas mengenai kecenderungan alergi ya. Jadi kecenderungan alergi itu adalah kecenderungan menurunnya reaksi alergi dalam kecenderungan alergi dalam yang diturunkan melalui keluarga ya. Jadi berdasarkan penelitian diketahui bahwa kecenderungan alergi ini meningkat dipengaruhi oleh faktor genetik ya, di mana pada anak-anak tanpa riwayat alergi di keluarganya atau kedua orang tuanya tidak memiliki riwayat alergi, dia kecenderungan untuk terkena alergi hanya 20%. Nah, ini semakin meningkat. Kalau di dalam satu orang tuanya ada yang mengalami riwayat alergi ya, maka kecenderungan dia menderita alergi menjadi meningkat hingga 30-50%, dan ini akan meningkat lagi kalau kedua orang tuanya memang memiliki riwayat alergi atau riwayat atopik. Jadi sampai 60-80% gitu. Dan terutama pada ibu ya, ini jauh lebih kuat lagi untuk menurunnya. Jadi misalkan satu orang tua dengan riwayat alergi, kalau itu dari ibunya itu jauh lebih kuat untuk menurun alerginya ke anaknya. Nah, individu dengan riwayat atopik tersebut ya, riwayat atopik kecenderungan alergi yang diturunkan secara genetik dari keluarganya ini memang pada saat terjadi reaksi alergi dia akan memproduksi lebih banyak IgE ya saat terpapar sama bahan-bahan yang dapat mencetuskan reaksi alergi. Nah, kalau dilihat imunitas, mungkin ini bahasannya agak rumit sedikit, tapi sebenarnya nggak terlalu jelimet ya. Jadi pada prinsipnya kalau di dalam di tubuh kita ini tuh ada 2 jenis sel limfosit ya yang berperan ya untuk kekebalan kita. Yang pertama limfosit T helper ya, yang kedua T helper 2 ya. T helper 1 ini berperan dalam respon imun terhadap infeksi. T helper 2 ini dia yang sisi yang sebelahnya dia berperan dalam respon imun terhadap alergi ya. Nah, saat janin dalam kandungan, janin itu terekspos terhadap sel limfosit T helper pada ibu ya melalui lingkungan plasentanya ya, sirkulasi darahnya dari plasentanya. Dan ini pada saat bayi sudah lahir, nah sistem imun ini mulai mengalami maturasi kematangan. Dan dia perlahan bergerak dari arah imunitas yang dipengaruhi oleh T helper 2, ya T helper 2 ini cenderung memang ke arah alergi, ini bergerak ke arah imunitas yang ke arah TH1. TH1 itu yang menyebabkan respon imun infeksi. Gitu. Nah, perlambatan kalau terjadi kalau pada bayi ya, pada bayi yang baru lahir dalam 1 tahun atau 1,5 tahun pertama kehidupan itu terjadi perlambatan dalam maturasi sistem imun ke arah TH1 ya, maka inilah yang akan predisposisi atau kemungkinan besar pada bayi tersebut akan berkembang penyakit alergi dan asma. Ada suatu hipotesis yang pernah dikeluarkan pada tahun 1989 di mana berdasarkan observasi ya penelitian itu diketemukan bahwa insiden infeksi terjadi
pada kebanyakan pada keluarga dengan banyak anggota ya. Nah, kenapa pada orang dengan pada keluarga yang anggotanya keluarganya lebih banyak ini kecenderungan mengarah ke imunitas yang ke TH1 ya, sehingga pada pasien-pasien yang memiliki anggota keluarga, pada bayi ya memiliki anggota keluarga di rumahnya itu lebih banyak, itu malah mengurangi berkembangnya fenotip ke arah alergi gitu loh. Nah, hipotesisnya ini juga ada yang mengatakan bahwa peningkatan insiden penyakit alergi pada negara berkembang itu dipengaruhi dengan membaiknya kebersihan atau higienitas dan kurangnya paparan infeksi selama bayi. Jadi gini, kalau kita terlalu bersih, terlalu steril pada bayi ya, sehingga bayi tidak terjadi reaksi infeksi ya, itu akan menghambat perkembangan imunomotorasi imunnya ke arah TH1 gitu loh. Dan berdasarkan hipotesis higien ini, jadi ibaratnya kita tuh nggak usah terlalu steril banget, karena kalau kita terlalu steril nanti anaknya kalau bayinya jadi terlalu steril banget, nanti bayinya malah kurang paparan infeksi. Jadinya nanti malah berkembang ke arah kutub yang alergian ya, yang ke arah imunitas yang TH2 gitu loh, karena TH1-nya nggak berkembang. Meskipun begitu kan kalau kita terapkan ini kan sulit sekali kita terapkan. Kalau kita masa anaknya mau dikasih infeksi dikasih satu, jadinya hingga detik ini sih yang dianjurkan sebenarnya adalah bukan anaknya dipapari dengan infeksi, bukan. Jadi supaya bayi itu tidak mudah reaksi alergi di kemudian hari, yang dilakukan adalah pada bayi-bayi yang memiliki riwayat atopik yang kuat pada orang tuanya, disarankan untuk harus dijaga terhadap paparan alerginya gitu loh. Gitu. Jadi dijaga terhadap paparan alerginya. Jadi bukan dikasih infeksi yang banyak, bukan. Tapi lebih baik sebenarnya adalah kita menjaga agar makanan-makanan yang bisa bikin alergi atau paparan-paparan yang bahan-bahan yang cenderung menyebabkan reaksi alergi ini dijaga supaya tidak terjadi paparan pada usia-usia awal gitu loh. Supaya tidak terjadi reaksi alergi di kemudian hari. Jadi bukan bayinya dibikin infeksi juga enggak. Meskipun memang secara teoritis ada yang mengarah ke arah sana ya. Atau bisa juga dengan pemberian antibiotik, pemberian probiotik ya. Probiotik itu bakteri ya. Jadi gini, kalau anak bayi pada usia awal itu banyak mendapatkan antibiotik ya, dia sering kena sakit ya, dikasih antibiotik, itu bisa menurunkan jumlah flora normal saluran cerna, sehingga bakteri ususnya yang flora normal itu yang menguntungkan itu jadi berkurang. Nah, ini padahal bakteri saluran usus ini secara normal dapat menekan respon dari TH2 ya, respon imun yang mengarah ke arah alergi. Nah, oleh karena ini berdasarkan hal ini sebenarnya pemberian probiotik itu sangat bagus ya. Meskipun begitu, probiotik sendiri tidak aman diberikan pada bayi masih kecil ya. Biasanya usia 3 bulan itu baru boleh diberikan, itu pun dalam berupa asupan. Kalau dalam bentuk probiotik dari makanan itu baru diberikan setelah usia 6 bulan. Gitu ya. Jadi pemberian probiotik itu apa sih? Probiotik itu bakteri-bakteri yang menguntungkan ya. Kalau prebiotik itu adalah bahan-bahan atau zat-zat gizi yang bisa mendukung pertumbuhan probiotik ya. Jadi kalau probiotik itu contohnya seperti lactobacillus, yogurt dan yang lain yang dikandung dalam yogurt dan lain-lain. Itu adalah probiotik ya. Probiotik itu dengan pemberian probiotik itu dikenal dapat menurunkan kecenderungan anak untuk menjadi reaksi alergi. Meskipun begitu kalau pada bayi ya seperti saya bilang tadi, biasanya belum dianjurkan kalau masih di bawah 6 bulan. Kalau sudah di atas 6 bulan baru setelah itu bisa dimulai diberikan, tapi juga harus kalau yang 3 bulan itu dalam berupa asupan ya, berupa asupan. Nah, faktor resiko alergi ini sebenarnya ada beberapa faktor di mana pada bayi itu atau pada anak itu memiliki faktor resiko alergi yang tinggi ya, di mana tadi bahwa riwayat keluarga adanya orang tua ya dengan riwayat atopik ya, terutama pada ibu, ini meningkatkan kecenderungan anak atau meningkatkan risiko anak untuk terjadi penyakit alergi. Nah, kemudian kehidupan intrauteri, jadi selama mengandung, kalau ibu-ibu itu sering merokok ya,
ataupun baik itu aktif ya, aktif biasanya merokok langsung, ataupun mungkin dia nggak merokok tapi mungkin dia terpapar sama asap rokok dari lingkungannya ya sebagai perokok pasif. Pajanan ini dari ini bisa menyebabkan risiko anaknya menderita alergi di kemudian hari. Kemudian pajanan-pajanan alergi, jadi pada waktu ibu mengandung, ibu mengkonsumsi makanan-makanan yang berisiko menciptakan reaksi alergi, ini nanti bisa berperan sebagai faktor risiko yang nantinya pada bayinya nanti setelah lahir bisa nanti berkembang ke arah alergi. Kemudian pada periode perinatal, jadi setelah setelah melahirkan ya, pemberian ASI yang kurang. Jadi ASI itu kan mengandung banyak zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ya, di mana kalau ASI-nya kurang itu juga ternyata dapat meningkatkan risiko terjadinya alergi. Nah, selain itu paparan alergen pada bayi ya, paparan alergen pada bayi pada waktu dia masa perinatal ini akan jadi pada waktu usia 12 bulan ya sampai usia 12 bulan sampai usia 18 bulan, dari 1 tahun 2 tahun pertama di kehidupannya itu, kalau bayi terpapar alergen maka kemungkinan nanti dia di kehidupan selanjutnya ya di usia-usia selanjutnya dia akan mengalami reaksi alergi. Kemudian atau mengalami penyakit alergi. Nah, kalau di lingkungan itu adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko alergi, antaranya adalah rumah dengan karpet dan mebel yang dilapisi kain. Ya, kenapa? Karena kain bisa menyimpan debu. Ya, salah satu partikel yang sering menyebabkan reaksi alergi adalah debu, terutama juga di dalam debu ada hidup yang namanya house dust mite ya, tungau debu rumah yang seringkali menyebabkan reaksi alergi. Kemudian hewan peliharaan, ya hewan peliharaan seperti kucing, seperti anjing. Kayak kucing itu biasanya dari air liurnya itu bisa mengandung partikel-partikel bahan yang bisa menyebabkan reaksi alergi. Nah, kemudian paparan asap rokok, ya, kemudian asap kendaraan, serbuk sari yang ada di sekitaran rumah ya, misalkan atau mungkin bayinya sering tinggal di wilayah yang dekat jalan raya, jadi dia sering terpapar asap kendaraan, itu dia bisa nantinya meningkatkan resiko bayinya nanti kemudian hari jadi berkembang penyakit alergi. Kemudian asap rokok juga demikian ya. Kemudian diet. Diet ini biasanya kalau antioksidannya kurang, probiotik dan prebiotiknya kurang pada anak-anak, ya, atau mungkin dia pajanan dini ya. Jadi waktu masih bayi, waktu masih anak-anak dia sering terkena makanan-makanan yang sering menyebabkan reaksi alergi, ya itu bisa berkembang terjadi penyakit alergi di kemudian hari. Kemudian higien ya. Jadi jumlah anggota keluarga yang kecil, rumah yang terlalu bersih dengan antiseptik itu justru malah meningkatkan risiko seseorang untuk menderita reaksi alergi. Karena tadi ya paparan infeksinya berkurang sehingga imunitas yang ke arah TH1 tadi kurang bagus berkembangnya. Nah, penyakit alergi pada anak sebenarnya ada banyak ya, baik itu alergi makanan, dermatitis atopik, ya yang paling sering sih itu ya rinitis alergika. Nah, pada siang hari ini saya hanya akan membahas food alergi dan dermatitis atopik karena untuk asma dan rinitis alergika sebenarnya bukan bidang saya, itu bidangnya dokter paru-paru dan spesialis paru dan spesialis THT ya. Jadi yang saya bahas di sini adalah alergi yang ke arah dermatitis atopik ya, yang mengenai kulit, termasuk alergi makanan juga. Nah, reaksi alergi makanan ya. Jadi saat kita mengkonsumsi makanan-makanan, nah partikel-partikel dari bahan makanan tersebut ya itu bisa berperan sebagai suatu alergen. Nah, alergen ini kalau dia dikandung sama bahan makanan tertentu, ini dapat menembus sawar gastrointestinal ya, saluran pencernaan, dan ini akan memicu reaksi pembentukan IgA di saluran pencernaan, di mukosa saluran pencernaan. Biasanya pada alergi makanan, respon alerginya ini akan muncul kurang dari 4 jam ya setelah setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Manifestasinya bisa bermacam-macam, bisa berupa pembengkakan pada bibirnya, pembekakan pada daerah saluran rongga mulutnya ya, bisa terjadi sariawan, bisa terjadi gatal-gatal, bentol-bentol, kaligata, ya, kemudian terjadi eksim ya, jadi rash ya. Kemudian di saluran cerna yang bisa muncul berupa mual-mual, pasien bisa mengalami gejala diare, muntah, ya, gastritis. Sementara manifestasi yang terjadi pada organ lain juga bervariasi ya. Kalau dia sampai ke saluran nafas hidung ya bisa menyebabkan rinitis, kemudian ke saluran
pita suara kita di daerah sini laring, ini bisa terjadi edema ya karena konsumsi alergi makanannya. Kemudian bahkan alergi makanan juga bisa manifestasinya klinisnya itu ditemukan pada lapisan selaput konjungtiva mata, jadi matanya jadi merah berair, kemudian sakit kepala, dan yang paling berat adalah reaksi shock anafilaksis ya. Jadi alergi makanan bisa menyebabkan reaksi shock anafilaksis juga. Anafilaksis ya, shock anafilaksis itu suatu reaksi alergi shock yang berat, jadi reaksi alergi makanan yang berat yang bisa menyebabkan pasien itu bisa meninggal. Jadi biasanya penanganan untuk kasus yang seperti ini harus segera mungkin dia mendapatkan penanganan yang cepat ya, terutama penanganan untuk kasus-kasus shock anafilaksis ya. Jadi biasanya ditandai dengan wajahnya flushing, kemudian tekanan darah turun ya, bentol-bentol, sesak nafas, gejala sesak nafas ya, menggi, kemudian bahkan jantungnya bisa berhenti kalau shock anafilaksis itu. Nah, alergi makanan pada bayi yang baru lahir memang usus itu belum matang ya, defisiensi IgA itu masih terjadi, jadi IgA-nya belum cukup. Nah, pada bayi yang memiliki status atopik atau memiliki riwayat kecenderungan alergi ya, pajanan bahan-bahan yang itu yang bahan-bahan yang berkemampuan untuk bahan-bahan yang berpotensi menjadi alergen ini dapat lebih mudah untuk penetrasi karena ususnya belum matang. Jadi makanan-makanan yang berpotensi menyebabkan terjadinya reaksi alergi ini dia lebih mudah untuk penetrasi ya, dan mencetuskan reaksi sensitisasi ya. Nah, ini dikenal sebagai antigen intestinal. Jadi pada alergi makanan itu pencetusnya adalah antigen intestinal ya. Antigen intestinal ini dikandung oleh antigen ini tergantung oleh makanan-makanan. Nah, pada anak biasanya infeksi, pajanan alergen, iritasi ini juga bisa meningkatkan risiko ya berkembangnya ke arah alergi makanan. Biasanya antigen makanan itu berupa molekul protein ya dengan berat molekul yang 15 sampai 20 kilodalton. Jadi ini ukurannya harus kecil. Ya, berat molekulnya hanya 15 sampai 50 kilodalton. Jadi berat protein yang disebut sebagai antigen. Antigen ini alergen ya. Antigen ini alergen makanan ini berupa molekul yang kecil ya. Dan pada umumnya dia resisten terhadap resisten terhadap protease, dihancurkan oleh panas ya. Jadinya biasanya protein alergen makanan ini cukup stabil. Jadi gak gampang rusak ya. Nah, kemudian biasanya kalau alergi makanan itu bisa berasal dari hewan ya, alergi yang berasal dari makanan yang berasal dari tumbuhan. Pada hewan biasanya yang paling sering adalah susu sapi ya, dijumpai pada setengah persen anak usia kurang dari 5 tahun, di mana partikel-partikelnya itu adalah beta-laktoglobulin ya, alfa-laktoglobulin, albumin, serum sapi, immunoglobulin ya. Pada telur itu bisa berupa antigennya adalah ovomucoid, ovalbumin ya. Jadi ini adalah reaksi-reaksi alergi. Ini adalah partikel-partikel alergen, maaf ya, partikel-partikel alergen makanan ya. Alergen pada pada alergi makanan yang berasal dari protein ikan itu biasanya spesifik ya, jadi ikan jenis tertentu. Namun pada beberapa kasus dia bisa terjadi reaksi silang. Jadi antara jenis ikan satu, misalkan dia alerginya paparan dari ikan tongkol, tapi dia ternyata juga punya alergi terhadap ikan yang lainnya. Ya, dari jenis tuna misalkan, atau yang dari jenis yang lainnya. Jadi bisa terjadi reaksi silang meskipun dia paparan pertamanya dari tongkol, tapi IgA-nya itu bisa terjadi reaksi silang sehingga nanti dia kalau kena makan yang lain yang belum pernah dia makan, dia juga alergi bisa ya. Sementara kalau ikan air tawar dia cenderung lebih tidak terlalu alergenik dibandingkan dengan ikan-ikan laut ya. Kemudian udang dia sangat alergenik ya, bahkan orang yang sudah terpapar alerginya dari udang kemungkinan dia kalau makan lobster dan kepiting juga bisa terjadi reaksi alergi juga ya, karena bisa terjadi reaksi silang tadi protein alergennya. Kalau kerang pada umumnya kerang itu tidak jarang menyebabkan alergi, namun kalaupun terjadi reaksi alergi akibat kerang biasanya berupa akan alergi semu.
biasanya alergi semu ini terjadi bukan karena respon imunnya di tubuhnya dia terbentuk IgE, bukan, tapi karena makanan-makanan. Jadi makanan-makanan seafood, contohnya dari jenis tuna, ya, kerang, kemudian makrel, ya, ikan sarden, kayak gitu-gitu. Biasanya itu kita konsumsi kalau seandainya dia sudah tidak segar, ya. Biasanya di makanan tersebut mengandung banyak molekul histamin. Molekul histamin ini yang kalau dikonsumsi bisa mencetuskan reaksi alergi. Jadi seolah-olah kita alergi terhadap makanan tersebut, padahal sebenarnya itu bukan suatu reaksi alergi makanan yang terjadi karena reaksi respon imun di dalam tubuh kita, melainkan karena makanan yang kita makan sudah tidak fresh sehingga mengandung banyak molekul histamin. Yang begitu kita makan, kita konsumsi, terjadilah reaksi alergi. Jadi sebenarnya alergi semu. Tapi untuk kasus-kasus alergi semu ini biasanya terjadi pada jenis ikan seafood laut yang memang atau mungkin yang sudah tidak fresh lagi, ya. Kemudian alergi dari tumbuh-tumbuhan itu biasanya bisa berupa dari gandum, padi, ya, dari kacang-kacangan, kacang tanah, kacang polong, kacang lentil. Biasanya orang yang alergi kacang-kacangan, dia bisa juga alergi terhadap susu sapi, gitu, ya. Kemudian karena bisa terjadi reaksi silang, gitu, IgE-nya. Kemudian seledri, parsley, kentang, paprika, terong, kopi, dan buah-buahan itu juga ada yang menyebabkan reaksi alergi. Meskipun begitu, memang kebanyakan si alergi jatuhnya dari hewan proteinnya ketimbang dari tumbuhan. Nah, pada saat kita ingin menegakkan penyakit ini adalah penyakit alergi makanan, yang menegakkan diagnosis alergi makanan, maka kita harus melakukan tanya jawab kepada penderita, itu harus dilakukan dengan cermat supaya kita bisa menemukan gambaran kira-kira ini ada riwayat riwayat konsumsi apa sebelumnya, ya. Riwayat alergi di keluarga juga perlu ditanyakan, ya, riwayat yang berkaitan sama atopik itu, apakah di keluarganya dia memiliki kecenderungan untuk atopik, ya, kecenderungan untuk reaksi alergi yang diturunkan. Kemudian kalau seandainya pasien mengatakan, oh saya gatal-gatal nih, ditanya dulu gatal-gatal setelah mengkonsumsi apa, jaraknya berapa lama, ya, karena pada umumnya kalau alergi makanan itu bisa muncul cepat hingga 4 jam itu biasanya sudah kelihatan dia terjadi reaksi alerginya. Tapi kalau terlalu jauh, belum tentu, ya, belum tentu itu dari makanannya. Kemudian pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan alergi pada makanan, biasanya kita bisa melakukan uji skin prick test, ya, uji cukit, di mana uji cukit ini di lengan, ya, dari lengan, ataupun bisa juga di punggung pada anak-anak, ya. Dia kita gariskan atau kita garis dengan jarak masing-masing sekitar 2 cm, ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah, dari situ nanti kita akan tandai partikel-partikel alergennya nomor 1, 2, 3 sampai semua yang kita mau tes itu kita tandai. Kemudian pada skin prick test ini kita akan teteskan serum yang biasa digunakan untuk pengujian alergi. Kemudian kita akan lakukan pencukitan, ya. Pada saat kita mencukitkan, ini akan terjadi rembesan dari partikel yang tadi diteteskan tadi itu, ya, partikel alergen yang diteteskan ini, dan ini akan kontak langsung pada kulit dan IgE akan berikatan. Ya, jadi partikel alergen yang tadi merembes masuk tadi itu dia akan ditangkap oleh IgE. IgE yang sebenarnya tadi sudah diproduksi kemudian berikatan pada sel yang besar tadi namanya sel mast, ya. Karena dia berikatan maka terjadilah aktivasi. Aktivasi dari sel mastosit ini akan mengeluarkan mediator kimiawi, senyawa kimia yang menyebabkan terjadinya wheal atau bentol. Nah, pemeriksaan skin prick test ini sendiri memiliki spesifitas yang sangat tinggi, ya, 80%, dan sensitivitasnya ini juga semakin tinggi. Sensitivitas, kalau spesifitas itu artinya dia untuk jenis yang satu, kalau sudah pasti positif, yang pasti sudah pasti positif, gitu, nggak mungkin dari alergen yang lain. Kalau sensitivitas itu biasanya misalkan kalau sensitivitasnya tinggi, ya dia cenderung kelihatan positifnya lebih tinggi, dan semakin tinggi konsentrasi yang kita gunakan, ya, disarankan semakin 50.000, ya, ini akan semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya positifnya, gitu, ya, akan semakin tinggi sensitivitas dari pemeriksaan skin prick test. Sayangnya pemeriksaan skin prick test ini memang hanya bisa dilakukan pada kondisi pasien tidak dalam keadaan alergi ataupun pasien tidak dalam mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan reaksi alergi.
Nah, sebenarnya ada metode lain untuk pemeriksaan alergi yang cenderung lebih mudah. Hanya saja mungkin teknik RAS ya, radio allergosorben test ini cenderung jauh lebih mahal. Jadi kalau RAS ini sendiri menggunakan darah ya, kemudian dilakukan pengujian. Pengujian ini cenderung lebih sensitif dan spesifik ya. Pasien tidak perlu dia harus berhenti obat antihistamin sebelum dilakukan tes gitu, dan dapat dilakukan meskipun pasien pada saat itu sedang kambuh alerginya. Jadi kalau yang RAS ini bahkan untuk anak bayi pun kita bisa kerjakan, tapi kalau yang skin prick test nggak bisa untuk anak bayi, atau mungkin yang pasien-pasien yang kondisi alerginya masih akut, masih kambuh, itu belum bisa. Baik ya, kemudian ini penata laksanaan ya. Jadi untuk alergi makanan yang paling terpenting adalah food avoidance ya. Jadi saat seseorang itu ketahui mengalami diagnosis alerginya dari alergi makanan ya, ditegakkan, maka disarankan untuk diet untuk menghindari diet eliminasi. Jadi dia harus menghindari makanan-makanan yang dicurigai ya. Kemudian pada ASI sendiri sebenarnya komponen imun yang berperan dalam proteksi bayi terhadap infeksi. Aksi eksklusif yang diberikan dalam waktu pada bayi hingga usia 4 bulan saja itu dapat diketahui dapat memiliki sifat protektif terhadap kejadian eksema pada bayi ya. Meskipun begitu, pada bayi usia dini ya biasanya kalau ibunya mengkonsumsi makanan-makanan tertentu ya yang memiliki kadar alergenik yang tinggi seperti susu, telur, kacang-kacangan, itu dia berpotensi untuk menyebabkan sensitisasi pada bayinya, karena apa yang di ibunya makan itu sebenarnya juga bisa masuk ya melalui ASI ke anaknya gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang memiliki bayi yang memiliki riwayat, ibu-ibu yang memiliki riwayat atopik yang kuat ya, bayi-bayi yang memiliki riwayat atopik kuat dari orang tuanya, itu memang disarankan kalau anaknya itu mengalami gejala reaksi alergi untuk memantang konsumsi makanan-makanan yang tinggi yang memiliki kadar alergenik yang tinggi ya, supaya dia nggak masuk lewat ASI dan nanti masuk menyebabkan pajanan pada bayinya. Nah, terus kemudian untuk bayi-bayi yang alergi susu itu bisa diganti dengan kasein hidrolisat ya, kemudian amino asid formula ya, yang mungkin jauh lebih hipoalergenik gitu untuk pengambilan. Kemudian penata laksanaan secara obat-obatan tentunya harus dikonsultasikan kepada dokter untuk anak-anak yang mengalami reaksi alergi, baik itu antihistamin, kortikosteroid ya. Sebenarnya ada obat-obatan yang dapat digunakan sebagai profilase atau pencegahan ya, yaitu sodium kromogilat atau ketotifen. Tapi ini biasa digunakan atas indikasi dari dokter ya, atas saran dari dokter. Kemudian penata laksanaan terakhir dari alergi makanan, kita kalau untuk pasien yang memang benar-benar sulit untuk menghindari makanan yang dia makan, itu kita bisa melakukan tes melakukan suatu imunoterapi ya, dikenal juga dengan desensitisasi. Desensitisasi ini dengan pengenalan alergen tersebut ya, yang diberikan kepada bayinya supaya pada anak ya, itu supaya terjadi reaksi sensitisasinya itu jadi karena sudah terbiasa ya diberikan itu, maka reaksi alerginya jadi berkurang. Ini adalah yang namanya desensitisasi atau imunoterapi. Nah, kemudian penyakit alergi yang ingin saya bahas yang kedua adalah dermatitis atopik. Ini yang biasanya ruam pada anak ya, yang paling sering dihadapin pada anak-anak yang bayi yang mengalami alergi. Nah, biasanya dermatitis atopik ini tandanya berupa ruam kemerahan ya di area-area predileksi, dan ini muncul pada anak-anak dengan riwayat atopik pada orang tuanya. Nah, terdapat dua jenis dermatitis atopik ya, dermatitis atopik tipe ekstrinsik dan intrinsik. Intrinsik itu dia belum ada paparan alergi, tapi karena ada abnormalitas dalam sistem imunnya, maka terjadi dermatitis atopik. Tapi kalau pada ekstrinsik itu hampir 70-80%. Dan dia pada bayi dengan ini terjadi peningkatan kadar IgE. Tanda daripada dermatitis atopik sendiri pada bayi itu ya memang dibagi menjadi 3 fase, dari fase bayi, anak-anak, dan dewasa. Pergerakannya dia bercak merahnya itu lebih basah, lebih merah ya, yang pada bayi ya, lebih akut, basah, biasanya berkerak, ada krustanya. Krusta itu kayak cairan serum yang mengering yang warna kuning.
biasanya kalau pada bayi itu lebih basah ya, biasanya muncul di arah pipi, daerah kepala, telinga, leher, badan, dan bisa juga muncul di daerah ekstensor. Ekstensor itu lapisan bagian luar. Kalau kita melipat tangan kita, ekstensor itu di bagian luar, sisi luarnya. Jadi kalau pada bayi yang mengalami atopik usia kurang dari 2 tahun, kebanyakan bercak merahnya ini, ruang eksimnya ini kita jumpai di area luar. Nah, kemudian kalau pada fase anak-anak, dia lesinya cenderung lebih kering, ya, subakut ya, jadinya lebih kering. Dan bisa muncul di area-area lipatan dalam ya, di flexor, kemudian di bagian belakang lutut ya, di celah siku ini, ya, di sini. Kemudian di daerah bokong. Nah, pada fase anak-anak biasanya muncul di daerah tersebut. Kemudian kalau pada fase dewasa, biasanya dermatitis atopik itu bisa terjadi dengan ruam yang kronik, lesi kroniknya kronik, menebal, bersisik gitu ya. Nah, dermatitis atopik sendiri kalau dilihat dari bentuk lokasi menyerangnya ya seperti di gambar ini ya. Kalau pada anak-anak biasanya kita menjumpai ruamnya di sekitaran wajah, di sekitaran ini, di sekitaran lengan bagian luar, ya, lutut bagian luar. Tapi begitu dewasa, begitu anak-anak ya 2 tahun sampai masa pubertas itu dia mengenainya ruang-ruang merahnya dia berpindah, lokasinya lebih banyak di wilayah-wilayah leher, kemudian di sini ya di pergelangan tangan bagian fleksornya, fleksor itu bagian dalam ya, sisi dalamnya ya, di sini, ini di belakang lutut. Pada dewasa pun hampir sama dengan yang pada anak-anak ya. Cuman bentuk lesinya, bentuk bercaknya ruangnya pada orang dewasa cenderung lebih kering. Jadi sisiknya menebal, keras, kemudian kulitnya menebal, keras, dan bersisik. Kalau pada anak-anak dia masih ruang merah aja, agak kering ya, bersisik juga, tapi nggak setebal pada dewasa. Kalau pada bayi biasanya lebih basah gitu. Dan ini mesti dibedakan juga ya, kadangkala kalau ibu-ibu menjumpai anaknya itu merah-merah di daerah wajah, itu apakah itu langsung disebut atopik? Belum tentu, bisa saja itu alergi dari air liurnya atau percikan dari susunya yang nempel-nempel di wilayah situ. Karena air liur, keringat itu kadang bisa menyebabkan reaksi alergi ya. Jadi kalau dia tertutup rapat, lembab, ya bisa jadi ruang-ruang merah muncul di situ. Tapi itu bukan berarti itu adalah atopik. Itu dermatitis kontak atau dermatitis tertentu ya. Dan kemudian ini untuk penegakan diagnosis untuk dermatitis atopik ya, dan yang penata laksananya ya. Secara prinsip ya untuk penata laksanaan dari dermatitis atopik ya sama ya, karena dermatitis atopik juga disebabkan oleh reaksi alergi, maka diharapkan kita harus menghindari pencetus atau bahan-bahan iritan yang bahan-bahan partikel-partikel yang bisa diduga kuat ya bisa menyebabkan reaksi alergen. Kemudian yang kedua adalah pada dermatitis atopik itu struktur kulitnya biasanya kering ya. Jadi dia kulitnya sensitif kering karena memang protein filagrin yang ada di kulitnya ya yang menjaga antara sel kulit satu sama sel kulit lain itu ada suatu lapis korneosit, itu ada semennya ya. Jadi kalau kita ibaratkan batu bata, sel kulit satu sama sel kulit lain itu ada semen di mana di situ mengandung protein filagrin. Nah, pada anak-anak dengan riwayat dermatitis atopik itu dia cenderung kulitnya kering karena protein filagrin ini rendah, sehingga kelembapan yang ada di kulit ini menguap keluar. Sehingga pada pasien dermatitis atopik disarankan penggunaan pelembab. Pemberian pelembab ini akan memperkuat sawar atau dinding kulit kita supaya tidak mudah terjadi reaksi alergi dan paparan. Kemudian pengobatan antiinflamasi atau anti radang biasanya digunakan untuk pada pasien-pasien dermatitis atopik yang memang sudah ada manifestasi klinisnya. Dan ini biasanya harus dikonsultasikan dulu dengan dokter ya, karena penggunaan kortikosteroid sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokternya ya, terutama mengenai jenis yang digunakan dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah yang terakhir adalah mengeliminasi siklus gatal garuk, karena terlalu banyak garukan itu nanti berpotensi terjadinya infeksi ya dari garukan-garukan tersebut. Nah, oke. Mungkin sekian aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa. Saya slogan tadi dititip slogan dulu untuk Switi ya. Siapkan, segera, dan sempurnakan. Terima kasih untuk Switi. Nanti kalau ada yang nggak jelas atau mungkin memang ingin ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke moderator dulu. Baik, terima kasih banyak Dokter Wisuda sudah menjelaskan tentang alergi-alergi
Oke, Ayah Bunda, sebelum kita lanjut, boleh dibuka videonya dulu. Kita akan ada sesi foto bersama dulu, Bun. Nah, mungkin boleh dibuka videonya. Nah, Mbak, sekalian di stop share mungkin Mbak ininya. Oke, baik. Jangan. Nanti disambung lagi. Oke. Baik, boleh Ayah Bunda dibuka dulu untuk videonya. Nanti kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Iya. Baik, selamat siang. Saya di sini selaku presentasi. Mohon maaf untuk ibu-ibu, boleh dibuka untuk videonya. Kami akan melakukan sesi foto bersama. Baik, saya foto untuk slide pertama dulu. 1, 2, 3. Sebentar ya, untuk slide kedua. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Ayah Bunda yang sudah buka videonya. Mungkin yang belum dibuka lagi di rumah sambil jagain anaknya ya. Jadi agak repot mungkin. Karena tadi di chat beberapa ada yang bilang, aduh nggak bisa fokus sambil jagain anak. Nggak apa-apa. Yang penting mendengarkan ya, mendengarkan materi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Sudah. Oke. Selanjutnya akan ada materi dari Sweety. Nah, sambil kita mendengarkan materi dari Sweety, mungkin Dr. Wisuda boleh dibuka di chat, Dok. Itu sudah ada beberapa pertanyaan, banyak sih, Dok. Mungkin dokter bisa memilih beberapa pertanyaan, mungkin 5 deh, Dok. Atau 3 deh dari kolom chat 3. Boleh, Dok, nanti dipilih 3, nanti setelah materi dari Sweety, kita akan masuk sesi menjawab pertanyaan. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Mungkin saya langsung panggilkan dari Sweety-nya dengan Ya. Mas Salomo Felix, silakan Mas. Terima kasih kepada moderator hari ini. Ya, campaign 3S-nya. Keren dokter, terima kasih loh dokter. Iya, terima kasih juga ya. Ya, saya kaget dokter tadi ada kampanyenya. Ya, untuk para ayah bunda, para hadirin sekalian. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salomo Felix. Saya tinggal di Jakarta. Saat ini saya perwakilan brand dari Popok by Sweety. Ya, saya izin share. Terlihat di gambar ya, dokter, terlihat ya materi saya? Ya. Ya, oke. Saya mulai ya. Ini adalah presentasi materi edukasi. Jadi sebelum saya mulai, mohon kepada semua peserta untuk meng-unmute video untuk tidak mengganggu acara pada hari ini. Ya. Hari pertama kehidupan disebut juga golden period karena 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama adalah masa tumbuh dan kembang yang sangat cepat yang dapat dilihat dari pertumbuhan otak hingga 80% dari orang dewasa. Maksud dari tumbuh kembang itu sendiri ada 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambah ukuran sel dan jaringannya yang dapat dilihat dari pertumbuhan badan, dimulai dari bayi lahir ke bumi,
lalu menjadi bayi, batita, balita, sampai anak-anak dan remaja. Itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Perkembangan adalah bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dilihat dari 6 keterangan. Di antara jari dan jempol, lalu kemampuan kognitif ke arah pengetahuan, contohnya si kecil mulai belajar mengetahui angka atau huruf, lalu keterampilan fisik, si kecil mulai belajar untuk berenang, berlari, atau mungkin melakukan aktivitas fisik lainnya. Lalu ada keterampilan kreatif, yang dimana si kecil belajar menggambar atau mewarnai, lalu ada keterampilan interaktif, si kecil belajar berbicara atau sapa menyapa, dan yang terakhir adalah kemampuan verbal. Si kecil di sini belajar untuk berbahasa, contohnya memanggil ayah ataupun bunda. Semakin si kecil tidur, semakin banyak pula regenerasi sel untuk pertumbuhannya. Maka bayi sampai remaja memerlukan waktu tidur yang lebih panjang untuk pertumbuhan yang lebih optimal. Ini karena tidur itu sendiri mempengaruhi tumbuh kembang si kecil. Artinya pada masa kecil bayi memerlukan waktu tidur lebih banyak daripada masa remaja. Dapat kita lihat di sini skema jam tidur untuk si kecil. Waktu yang dibutuhkan si kecil antara 10 hingga 17 jam dari bayi hingga balita. Ya, semakin besar semakin sedikit waktu tidurnya. Lalu apakah yang terjadi apabila si kecil mengalami kurang tidur? Ada macam-macam dampak mengalami gangguan tidur. Mulai dari baby menjadi rewel, tantrum, gangguan sistem. Oleh karena itu, para ayah bunda sekalian, kami mohon untuk menjaga kualitas tidur si kecil. Untuk menjaga kualitas tidur si kecil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dapat dari gambar, yang pertama adalah lingkungan. Ya, lalu yang kedua, melakukan pijat relaksasi untuk si kecil selama 15 menit, lalu memberikan ASI kepada si kecil, dan yang terakhir, memastikan popok yang digunakan si kecil tetap bersih dan tidak bocor. Kulit si kecil atau kulit bayi berbeda dengan kulit dewasa, di mana kulit si kecil masih sangat sensitif. Dan kulit merupakan organ terluar yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kulit bayi masih berkembang dan sering menimbulkan masalah untuk bayi, terutama bayi yang baru lahir. Apakah masalah yang timbul pada kulit bayi? Nah, ini masalah yang sering timbul pada kulit bayi adalah ruam popok. Nah, apa penyebab ruam popok itu sendiri? Ada 5 hal. Yang pertama, kontak yang terlalu lama dengan urin dan tinja. Jika dibiarkan terlalu lama dalam popok, urin dan tinja dapat memicu iritasi pada kulit bayi yang sensitif. Lalu yang kedua, gesekan dan lecet, misalnya karena penggunaan popok yang terlalu ketat. Yang ketiga, iritasi karena produk bayi yang baru digunakan. Contohnya sabun, bedak, deterjen, atau bahan pelembut pakaian. Lalu yang keempat, kulit sensitif. Bayi yang mengidap penyakit kulit eksim lebih beresiko terkena ruam popok. Dan yang kelima, infeksi bakteri atau jamur. Kulit yang tertutup popok cenderung lembab dan hangat sehingga meningkatkan kemungkinan adanya bakteri dan jamur. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Wisuda tadi, kami dari Kimberly Kapsoftex berterima kasih kepada dokter yang sudah membantu kami untuk mengkampanyekan mencegah ruam popok. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, siapkan, lalu segera ganti, lalu sempurnakan. Sekali lagi ada 3S, siapkan, segera ganti, dan sempurnakan. Kita bahas satu per satu. Ya. Siapkan popok berkualitas tinggi.
dan memilih bahan yang tepat untuk menjaga kestabilan pH dan keringnya kulit sehingga mampu mencegah ruam. Lalu yang kedua, pastikan tidak mengandung bahan yang dapat menyebabkan alergi pada bayi dengan mengecek ingredient. Lalu pilih daya serap tinggi dan lembut karena dapat membantu mengurangi timbulnya ruam pada kulit. Lalu pilih ukuran yang sesuai dengan memastikan ukuran sesuai sehingga tidak menghambat pergerakan anak, tidak menimbulkan gesekan pada kulit dan nyaman untuk dipakai. Ya, yang kedua, segera ganti popok, jangan tunggu penuh. Sewajarnya mengganti popok bayi dilakukan 3 hingga 4 jam sekali dan segera ganti apabila si kecil buang air besar. Sekali lagi, sewajarnya mengganti popok bayi dilakukan 3 hingga 4 jam sekali dan segera diganti apabila si kecil buang air besar. Hal ini dikarenakan kandungan asam dalam feses dapat membuat bayi iritasi. Bahkan pada bayi perempuan dapat memicu infeksi kandungan kemih. Sehingga untuk para ayah bunda di sini mohon untuk berhati-hati. Ya. Selain itu usahakan agar tubuh si kecil selalu tertutup sehingga menghindari tercecernya air kemih yang tidak perlu. Dan sebelum membuka popok yang kotor, siapkan popok baru di bawahnya. Yang ketiga, sempurnakan kebersihan si kecil. Ya, dengan cara pastikan kulit di daerah kemaluan si kecil bersih dari kotoran seperti pipis atau feses dan telah dikeringkan dengan sempurna. Sebaiknya kulit bayi baru lahir dikeringkan dengan handuk atau kain yang berbahan lembut. Ayah bunda sekalian, para hadirin yang terhormat, jangan lupa gunakan sabun bayi untuk membersihkan kulit bayi setelah si kecil buang air besar. Jika ingin menggunakan tisu basah, pastikan tisu basah tersebut bebas alkohol dan pewangi. Dan yang paling penting, tangan ayah atau bunda dan juga si kecil dalam keadaan bersih dan kering. Cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti popok bayi. Dan terakhir, tidak membiarkan popok si kecil kotor dalam waktu yang lama dan dapat mengakibatkan ruam serta iritasi pada kulit yang membuatnya tidak nyaman dan rewel. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, ya, kami mohon dari Sweety apabila ada ingin yang ditanyakan, dituliskan dalam kolom chat karena nanti ada pemenang yang dapat hadiah dari Sweety berupa Sweety Gold Convert isi 52 yang ada di belakang Mbak Ami tadi selaku moderator. Di berlomba-lomba kita untuk memberikan pertanyaan sebaik mungkin, ya, termasuk nanti Dokter Wisuda mungkin bisa memilih pertanyaan yang bagus. Ya Dok ya, tolong dibantu ya Dok. Ya. Ya nanti pertanyaan yang keren ya Dok. Nah, ini adalah poster, ya, optimalkan tumbuh kembang si kecil melalui gerakan ibu cegah ruam popok 3S. Seperti saya katakan tadi, siapkan, segera ganti dan sempurnakan, ya, dengan brand ambasador Ibu Ayu Dewi dan bintang-bintang kecil yang sangat cantik dan ganteng ini. Ya, ini dia. Nanti poster ini akan kami kirim ke rumah sakit sehingga para ayah bunda atau para hadirin yang terhormat yang hadir di sini bisa melihat di rumah sakit. Nanti di bawahnya ini di link barcode yang ada di poster ini bisa dilihat apa saja itu ruam popok, ya. Baik, mengapa popok bayi harus diganti? Karena kita tahu bahwa si kecil itu cenderung buang air kecil 8 hingga 10 kali. Ya, jadi mohon untuk sering-sering mengganti popok bayi. Ya. Ini adalah tips memilih popok bayi yang baik. Ya, bisa dilihat di gambar. Ya. Di sebelah kanan ini adalah perbandingan popok bayi Sweety dengan popok bayi lainnya. Ya. Popok bayi Sweety itu cenderung soft cloth-like, sementara yang lain itu berbahan plastik. Ya. Ini ya, ini adalah contoh popok bayi. Ya. Contoh popok bayi
punya Sweety. Di bagian pinggang ini sangat lembut. Di bagian pinggang ini ya, sangat lembut. Lalu di bagian lingkar paha, ya, di sini, ini bahannya sangat lembut. Ya, jadi kalau ayah bunda punya Sweety, ya ini bisa dipegang barangnya. Bisa dilihat, dicek nanti bahwa bahan kami sangat lembut. Kenapa? Karena riset membuktikan 80% penyebab iritasi adalah penggunaan material yang tidak ramah pada kulit sensitif. Jadi kami itu bahannya sangat-sangat lembut, ya, dan tidak menyebabkan iritasi. Ya. Lalu di lapisan luar juga ini contohnya, ya, ini lembut. Ya. Lalu yang kedua dengan menguji elastisitas. Ya. Ini tuh elastis. Bisa dilihat di sini elastis. Memilih popok yang baik loh. Ini tadi awalnya dokter yang ngomong. Ya Bu, mohon di unmute dulu ya. Ini ya, uji elastisitas ya. Ini dia. Ya. Lalu lingkar paha juga di sini. Ya. Ini dia uji elastisitas. Lalu yang ketiga dengan uji penyerapan cairan ya. Laktasi pada dasar air, tekanan pada air terdistribusi dengan segala arah. Sweety satu-satunya popok bayi yang menggunakan teknik diamond layer, yaitu dengan permukaan motif berlian yang dapat membuat permukaan tetap lembut dan dapat membantu mendistribusikan cairan merata dan menyeluruh. Saya minta maaf, saat ini saya belum bisa mendemonstrasikannya secara langsung, namun begini kalau bentuk popok bayi yang di dalamnya. Ya. Kalau secara dekat, dia itu membentuk semacam berlian atau motif wajik. Ya. Jadi kalau air masuk ke dalam, air itu langsung menyebar ke segala arah, mendistribusikan cairan, lalu menyerap dengan cepat. Jadi tidak menumpuk di satu tempat yang bisa menyebabkan ruam. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian produk knowledge. Ya. 80% penyebab iritasi adalah kebersihan kulit yang terlalu lama bersentuhan dengan popok yang lembab. Ya. Bisa dilihat di gambar, ini adalah keluarga besar dari Sweety. Ya. Ada yang tipe pants atau tipe celana, lalu tipe open atau tipe perekat. Ya. Ada tipe pants atau tipe perekat. Ini adalah tipe pants, ya. Ini adalah tipe pants, ini adalah tipe celana. Sementara ini adalah tipe perekat. Nah, saya cek dulu ini, ya, bisa dibedakan ya. Ini adalah tipe pants, ini adalah tipe pants, dan yang ini adalah tipe perekat. Apa perbedaannya? Nanti saya jelaskan. Ya. Lalu selain itu juga Sweety punya tisu basah, ya, dan juga Sweety baby accessories. Sekitar informasi kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Happy Nappy juga bagian dari Softex atau bagian dari Sweety, bisa dilihat di gambar. Lalu juga ada Sweety Gold Pants, ini ada Sweety Gold Comfort, ini ada tisu basahnya, ya, dan ini adalah aksesorisnya, ada botol minuman dan botol pembersih. Ya. Untuk Sweety sendiri ada bagian ekonomik 2, ada ekonomik 1 dan medium, lalu yang premium. Ya. Semua produk Sweety, ya, semua produk Sweety sudah melewati 4 hal. Ya. Apalagi semua produk Sweety sudah melewati 4 hal. Apakah 4 hal itu? Yang pertama, bacteria control, lalu teruji klinis dari Australian Dermatologist, lalu BPA free, dan yang paling penting mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, seperti saya katakan tadi, bahwasanya Sweety telah melewati 4 hal. Yang pertama adalah bacteria control yang dilakukan tes lab di SGS Taiwan pada tahun 2015. Ya, SAP atau super absorbent polymers.
Ya, pada popok bayi Sweety membantu mengontrol dan mengurangi pertumbuhan bakteri hingga 99,9%. Apa fungsinya? Dapat dilihat di gambar. Yang pertama, menjaga kulit bayi tetap kering. Lalu yang kedua, melindungi kulit bayi dari iritasi. Lalu yang ketiga, mencegah penyebaran infeksi. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup bunda dan si kecil. Ya. Selain itu, Sweety juga memiliki keunggulan sebagai popok bayi satu-satunya di Indonesia. Sekali lagi, satu-satunya di Indonesia yang teruji klinis oleh Australian Dermatologist dan berhasil mendapatkan pengakuan internasional sebagai popok bayi yang aman untuk kulit bayi sesensitif apapun. Ya. Sebagai contoh, saya punya barangnya. Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya. Ya, bentar. Ya, ini dia barangnya. Ya. Australian Dermatologist itu ada di sini. Ya, ini dia Australian Dermatologist ada di sini. Ya, ini, oke, bentar. Ya, ini dia sebelah kiri saya ini. Ya. Ya. Bahwa ini mendapat pengakuan dari internasional sebagai kulit bayi yang aman dan sebagai popok bayi yang aman untuk kulit bayi sesensitif apapun. Uji klinis dilakukan di beberapa negara, mulai dari Eropa, Asia Barat, India, Afrika Utara, hingga Amerika Latin. Ya. Nah, selain itu juga popok bayi Sweety bebas dari zat kimia sintetis yang berbahaya, bebas pemutih, aman untuk kesehatan si kecil, dan juga anti iritasi. Ini yang paling penting, bahwasanya Sweety mendapatkan sertifikat halal sejak akhir tahun 2016. Jadi ayah bunda sekalian dan para hadirin yang terhormat, jangan takut untuk menggunakan Sweety. Selain harganya yang terjangkau, juga memiliki kualitas yang sangat bagus. Ya, ini adalah produk Sweety yang di sebelah kiri ini bisa dilihat bahwa ini adalah tipe perekat atau gold convert, sementara yang kanan adalah tipe gold pants, ya, atau tipe celana. Ya, ini dia contohnya. Ini NB30. NB ini maksudnya newborn untuk bayi baru lahir. Lalu L28, L isi 28. Yang angka ini adalah menunjukkan isinya. Ya. Untuk Sweety Gold Convert, ya, atau tipe perekat, memiliki keunggulan yang pertama, diamond layer teknologi, ya, less skin contact, mendistribusikan dan menyerap cairan dengan cepat. Lalu ada slim convert, ya, didesain dengan popok yang tipis, pas di badan bayi, lebih nyaman untuk dipakai. Lalu berbahan lembut, bersirkulasi udara, cegah kelembapan, yaitu soft breathable cotton care. Dan yang paling penting adalah soft flexible tape. Soft flexible tape. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, bentar, saya setting dulu ya. Ini ya tipe perekat. Jadi ayah bunda ini bisa direkatkan berkali-kali dan tidak lepas. Lihat kan? Direkatkan berkali-kali dan tidak lepas. Ya. Jadi ini bagus sekali bahannya. Kan? Itu adalah soft flexible tape, perekat lembut yang dapat merekatkan berkali-kali. Lalu untuk gold pants, dia juga memiliki diamond layer teknologi, slim convert, dan overnight pants. Apakah itu? Nah, ini dia. Didesain dengan popok yang tipis, pas di badan bayi, membuat si kecil nyaman bergerak. Ya. Tadi ini dia yang untuk tipe celana, dia ini bisa kemana-mana. Kalau bayinya di sana dipakai, dia ini bisa desainnya tipis, membuat si kecil bisa nyaman bergerak. Lalu anti bocor dan nyaman dipakai semalaman untuk menjaga buah hati tetap tidur dengan nyenyak. Ya. Selain itu, Sweety Gold Pants juga memiliki keunggulan sebagai 360 liquid protection, mencegah kebocoran dari segala sisi saat beraktivitas. Ya, natural aloe vera moisturizer, melindungi kulit bayi, mencegah kekeringan dan mencegah iritasi. Lalu disposable tape, perekat untuk menggulung dan membuang popok bayi bekas pakai. Lalu wetness indikator, saat warna indikator berubah menjadi hijau, popok bayi Anda siap untuk diganti. Artinya seperti ini. Bisa dilihat di gambar, ini adalah garis kuning
Ya, ini adalah garis kuning dari tipe gold pens. Apabila ini berubah menjadi warna hijau, itu artinya popok bayi siap diganti. Maksudnya adalah popoknya ini sudah berisi air pipis dengan penuh. Namun apabila si bayi sudah langsung muar besar, mohon segera diganti karena ini langsung otomatis hijau. Bagaimana dengan soft disposable tape-nya? Disposable tape itu adalah seperti ini. Ya. Dia ada untuk merekatkan atau menggulung. Jadi nanti ketika ditutup, ya, dia langsung, bentar, itu bisa langsung digulung, lalu ditarik dan direkatkan. Ya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan ayah atau bunda untuk membuang popok bayi. Karena kita tahu bahwa sampah popok bayi itu sendiri telah banyak bermasalah di Indonesia. Ya. Ini adalah aturan ukuran penggunaan popok. Ya. Sering kali kita ketahui di lapangan atau ayah bunda mungkin bertanya-tanya, anak saya usia segini, bagaimana penggunaan ukuran popoknya? Apakah yang cocok? Mulai saat ini, untuk ayah bunda dan para hadirin sekalian, saya menyampaikan bahwa penggunaan popok bayi bukan dilihat berdasarkan usia. Sekali lagi, bukan berdasarkan usia, namun berdasarkan berat badan. Ya, berdasarkan berat badan. Dapat dilihat di gambar, untuk bayi yang berat badan di bawah 5 kg, sebaiknya menggunakan newborn. Ya. Ini untuk yang tipe gold comfort ya, atau tipe perekat. Yang perekat itu tadi yang seperti ini. Ya. Nah, bayi dengan ukuran berat badan kurang dari 5 kg menggunakan newborn. Kurang dari 6 kg menggunakan ukuran S, lalu 5 hingga 10 kg menggunakan ukuran M. Ya. Ini adalah contoh gambarnya, ya. Ini yang sering ditemukan di obat atau mungkin di beberapa minimarket. Ya. 52, S 50 dan M 48. Lalu ada yang gold pants atau tipe celana, ya. Bayi dengan berat badan 4 hingga 8 kg, maaf, ukuran S, dan yang paling besar bayi dengan ukuran lebih dari 17 kg menggunakan ukuran XXL, ya. Itu tipe celana. Tipe celana itu yang seperti ini tadi. Ya, yang ini dia. Nah, jadi sekali lagi dilihat berdasarkan usia, ya. Ini dia untuk tipe gold pants, ya, S dengan isi ukuran 66, lalu XXL isi 22. Nah, ini bisa dilihat juga di beberapa platform e-commerce, ya, ada juga di e-commerce. Jadi bisa dilihat ini di Sweety Official. Ya. Demikian informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap materi yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk para ayah bunda dan hadirin yang hadir di sini. Ya. Dengan tema mengatasi alergi pada anak, ini sebenarnya berkaitan juga, Dok, karena ruam kan termasuk bagian dari kulit anak ya. Iya. Ya. Untuk itu saya berterima kasih juga kepada Rumah Sakit Ami selaku moderator, saya kembalikan lagi. Mbak Ami? Ya, baik. Terima kasih, Mas Felix, untuk presentasinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kembali ke Dokter Wisuda. Mungkin dokter sudah pilih beberapa pertanyaan, Dok. Ya. Silakan mungkin Dok dijawab pertanyaannya. Ya, siap. Ini saya pertama memilih pertanyaan dari Nur Azizah ya. Di sini dia bertanya mengenai bagaimana membedakan anak yang mengalami intoleransi laktosa dan alergi susu jika dilihat dari reaksi yang muncul ya, reaksi alerginya. Jadi gini, food intolerance itu berbeda sama food alergi. Food intolerance itu terjadi karena alergi yang sifatnya semu, sementara kalau food alergi memang terjadi karena respon alergi. Nah, pada anak-anak yang pada balita itu bisa terjadi yang disebut juga dengan intoleransi laktosa.
Intoleransi laktosa adalah suatu kondisi di mana bayi itu pada saat diberikan susu mengandung laktase ya, sejenis gula yang kemudian kalau dia konsumsi karena bayinya belum cukup enzim laktasenya, maka terjadilah gejala intoleransi laktosa. Jadi seolah-olah ini menyerupai reaksi alergi terhadap susunya. Bagaimana sih cara kita membedakan? Ini adalah intoleransi laktosa dan alergi susu. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi pada intoleransi laktosa itu terjadi karena defisiensi enzim laktase dan ini biasanya muncul gejalanya hanya melibatkan saluran pencernaan. Jadi berbeda dengan reaksi alergi. Kalau reaksi alergi dia diperantarai oleh reaksi pelepasan histamin ya oleh mediator kimia dilepaskan oleh sel mas yang memang sudah berikatan dengan IgE dan sudah terjadi paparan alergen sebelumnya. Jadi kalau reaksi alergi cenderung jauh lebih luas. Jadi kalau kita menjumpai gejala pada anak ibu setelah mengkonsumsi susu itu anak saya setelah mengkonsumsi susu mengalami gejala alergi, gejala diare, kemudian perutnya buncit, kembung, mual, muntah, apakah ini reaksi alergi atau bukan? Pada reaksi alergi susu, tentunya bisa juga kita menjumpai reaksi alergi pada kulitnya. Jadi bisa mengkonsumsi susu, tiba-tiba kita menjumpai ruam yang muncul di kulitnya, apakah itu bentol, apakah itu ruam kemerahan pada kulitnya ya, yang dijumpai pada pasien-pasien dermatitis atopik, misalkan eksim yang muncul, atau mungkin dia ada gejala sesak, gejala menggi, atau gejala lain. Sementara kalau pada intoleransi laktosa, praktis gejalanya yang muncul hanya gejala di saluran pencernaan saja. Jadi berbeda sama reaksi alergi ya. Kalau reaksi alergi dia jauh lebih luas. Jadi jauh lebih sistemik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ya. Baik dok, silakan dok. Nah ini apakah ini dari Ratna, dari pertanyaan yang tadi ya. Ini dari Ratna, selamat sore, anak saya usia 6 tahun. Apa betul jika saat alergi itu muncul hindari mandi dengan kandungan antiseptik karena timbul rasa gatal yang berlebih? Begitu infonya. Jadi begini, pada anak-anak yang mengalami reaksi yang sering mengalami gejala penyakit alergi ya, terutama alergi yang di kulit ya, alergi yang di kulit ini tentunya. Memang dia ada pernyataan bahwa sebaiknya hindari mandi dengan kandungan bahan-bahan antiseptik. Kenapa demikian? Karena pada anak-anak yang memiliki riwayat alergi kulit memiliki kecenderungan kulit yang kering. Nah, kalau anak-anak itu dimandikan dengan sabun-sabun yang mengandung antiseptik, biasanya kulitnya akan jauh lebih kering lagi. Jadi semakin kering lagi karena sabun antiseptik memiliki kadar deterjen yang jauh lebih kuat. Dan ini tentunya kalau diterapkan pada anak-anak yang memiliki riwayat alergi banyak ya, kita kasih mandinya dengan sabun-sabun antiseptik ya, tentunya kulitnya akan semakin kering, sehingga kalau kulit itu sebenarnya adalah suatu sawar ya, suatu sawar atau dinding yang mempertahankan kita dari bakteri, dari virus, dari bahan kimia yang dari luar. Nah, kalau kulitnya kita semakin kering, tentu struktur kulit itu jadi rusak. Jadi kalau kita lihat secara mikroskopik itu kulit itu menjadi strukturnya rusak dan retak dan pecah-pecah. Dan ini akan menyebabkan sawar kulit yang jelek ini akan menyebabkan bahan-bahan alergen ya, paparan-paparan bakteri ataupun virus dari luar itu bisa dengan mudah masuk ke bawah kulit kita. Ya, jadi untuk anak-anak yang memiliki riwayat alergi dia mandi dengan antiseptik ya, alerginya terutama di sini alergi kulit ya. Dia punya riwayat alergi kulit, kemudian dimandikan dengan sabun-sabun yang mengandung antiseptik, malah jadi semakin kering, dan itu akan malah meningkatkan kekerapan terjadinya reaksi alerginya, karena kulit yang tadi rusak itu menyebabkan paparan-paparan bahan-bahan alergen yang kontak langsung ke kulit itu lebih kuat, lebih mudah untuk masuk. Kemudian pertanyaan lainnya lagi ya. Ya, boleh mungkin satu lagi dok, nanti setelah itu kita akan buka pertanyaan langsung. Boleh ya. Soalnya ini saya agak ini juga banyak banget. Banyak banget itu dia dok, benar dok. Banyak sekali. Mungkin kita belum bisa jawab semuanya, cuma beberapa kita mewakilkan pertanyaan yang sudah ditanyakan saja dok. Iya boleh.
Seberapa penting untuk melakukan tes alergi pada anak, nih pertanyaan dari Ervinda. Boleh dok. Jadi tes alergi itu adalah suatu metode pemeriksaan untuk mengetahui seseorang itu menderita alergi atau tidak, gitu. Jadi dia adalah suatu metode untuk memberikan rekomendasi bagi orang tua yang dengan anaknya atau mungkin dengan pasien yang memang penderita alergi yang sulit untuk menghindari alerginya, gitu. Dan dia sudah melakukan upaya berpantang terhadap paparan-paparan alergen, namun alergi tetap saja terjadi, maka disarankan untuk melakukan tes alergi. Ya, tes alergi ini menjadi penting pada kasus-kasus alergi yang kronis, ya, alergi yang kita tidak bisa mengetahui penyebabnya dari mana, dan itu biasanya disarankan untuk melakukan tes alergi. Tapi pada kasus-kasus alergi akut di mana pasien itu bisa melakukan diet eliminasi, maksudnya diet eliminasi di sini misalkan dia berpantang makan makanan tertentu yang memang makanan-makanan itu memiliki potensi alergi yang kuat, kemudian dia sudah melakukan food avoidance, kemudian dia bisa juga menghindari paparan-paparan alergen yang terhirup yang berupa inhalan, kemudian juga paparan bahan-bahan kontak dia sudah hindarin, dan reaksi alerginya mereda, sebenarnya nggak perlu juga dilakukan tes alergi. Jadi tes alergi ini hanya dilakukan penting untuk pasien-pasien yang alerginya kronik, yang masih belum jelas ya, dari dia sudah melakukan berpantang macam-macam, tapi masih belum jelas alerginya disebabkan karena apa. Itu pertanyaan dari Ervinda ya. Ada banyak sih pertanyaannya. Atau mau yang langsung aja? Ya, boleh kita selingi dulu dok. Bunda, Ayah, mungkin yang mau bertanya langsung boleh raise hand, dibuka videonya dan mikrofonnya boleh. Tadi sebelumnya sih sudah ada beberapa yang raise hand saya lihat. Iya. Oke, di sini. Oke, ada Bunda Yulia Fajarwati. Silakan Bunda Yulia. Enggak ya dok? Selamat Iya. sore. Ada Bunda Selamat Yulia sore. masih? Iya, halo. Iya. Ya, selamat sore Bu. Iya dok. Selamat sore. Suaranya agak dibesarkan Oh, ya. lagi, boleh Bunda? Iya, selamat sore dok. Selamat sore Ibu. Iya, tadi saya tadi udah di kolom chatting juga saya bertanya ya, waktu itu kan anak saya pernah timbul bentol-bentol setelah diare tuh dok. Aku juga pernah ke dokter wisuda juga tuh udah 1 tahun yang lalu. Nah itu melentingnya itu kan sempet hilang ya dok, karena obat mungkin ya. Terus udah dokter kan juga bilang ini belum bisa pasti karena masih baby ya bu, katanya gitu, kecuali di keset kayak gitu ya dok untuk membuktikannya atau gimana gitu kan. Nah setelah itu dokter kan bilang waktu itu ini karena Geonotic rosti atau apa, atau Archadeomatitis apa gitu ya dok ya. Nah sekarang itu udah hilang dok, cuman beberapa saat kemudian kira-kira sekarang lah ya itu ada timbul lagi, nanti hilang terus timbul lagi. Nah itu sampai kapan ya dok kira-kira kalau kayak gitu? Terima kasih dok. Iya, saya jelaskan dulu ya. Jadi Geonotic rosti syndrome itu adalah suatu kasus penyakit ya di kulit yang biasanya kita menjumpai. Jadi dikenal dengan nama lain akrodermatitis ya, akrodermatitis. Populer ya. Ya, akrodermatitis papular itu jadi muncul semacam bintil-bintil ya. Papul itu bintil-bintil berukuran kurang dari 1 cm yang biasanya muncul di ekstremitas. Biasanya akrodermatitis ini terjadi karena defisiensi dari mineral yang ada di dalam tubuh, baik itu dari mineral seperti zinc dan yang lain sebagainya. Dan biasanya umum diderita pada anak-anak dengan gizinya yang mungkin asupan makanannya kurang bagus, atau mungkin di pencernaannya dia punya banyak masalah sehingga absorpsi nutrisinya kurang baik ya, terutama pada anak-anak yang sering menderita diare gitu ya, sering menderita diare. Nah, kalau seandainya terjadi akrodermatitis ya, kita harus perbaiki dulu nutrisinya gitu ya, perbaiki dulu gimana caranya supaya yang asupan gizinya, nutrisinya itu baik, nanti dia akan memberikan gambaran yang baik. Kalau seandainya berulang lagi, coba lagi diperiksa lagi apakah asupan gizinya sudah cukup. Kemudian kadangkala memang seringkali
terjadi gangguan absorpsi di saluran pencernaannya ya yang menyebabkan nutrisi itu tidak terserap dengan baik gitu. Jadinya itu bisa jadi salah satu faktor kenapa bisa berulang lagi gitu ya. Biasanya sih muncul itu tandanya seperti yang Ibu lihat ya. Jadi di daerah tangannya, di daerah ujung-ujung jarinya itu seringkali muncul gejala-gejala ruam. Tapi ini bukan satu reaksi alergi, ya. Ini bukan satu reaksi alergi, tapi lebih kepada karena gangguan absorpsi makanan. Kemudian biasanya dia dijumpai pada pasien-pasien dengan riwayat diare, gitu. Jadi perbaiki nutrisinya aja, perbaiki nutrisinya. Mudah-mudahan nanti dengan perbaikan nutrisi, gitu. Bayinya masih banyak tuh udah anak-anak ya. Gini dok, masalahnya itu kan anaknya baru usia Desember nanti baru 2 tahun. Nah, untuk makan aja masih kurang ya dok untuk makan. Dia lebih suka ke susu formula. Oh gitu. Kenapa kemut Bu? Kemut, mohon maaf. Iya sorry nggak ngelihat. Sekarang usianya baru menginjak Desember nanti 2 tahun. Nah, itu dia lebih seneng ke sufor ya dibanding ke makan, Dok. Itu gimana tuh, Dok? Jadi gini, kalau untuk anak usia 2 tahun, mungkin susu menjadi pelengkap ya. Jadi nutrisi yang lain tuh harus seimbang. 4 sehat 5 sempurnanya itu harus cukup ya. Dari protein yang lainnya, mineral yang lainnya, dari susu juga penting tentunya, tapi tetap asupan gizi yang lainnya itu menjadi sangat penting juga gitu loh, karena bukan hanya susu karena usianya udah 2 tahun ya. Iya. Mungkin dengan perbaikan nutrisi nanti penyakitnya tidak akan bisa kambuh-kambuh lagi gitu. Cuman kalau nanti makannya masih susah, ya tentunya itu nanti risikonya nanti bisa kabur lagi penyakit yang serupa ya. Apa untuk sekarang ini saya harus konsultasi juga ke dokter nih? Atau gimana ya dok? Kalau ada keluhan aja, sebenarnya masalah kalau ada keluhan secara klinisnya dia nantinya lagi kambuh. Tapi kalau untuk masalah dia lagi nggak kambuh ya nggak usah kontrol, nggak usah. Cukup perbaikan aja nutrisinya. Sebenarnya kalau penyakit genetik sindrom itu kan terjadi karena malabsorpsi yang malnutrisi aja, kurangan dari zinknya, mineral-mineral yang penting untuk tubuh. Tapi dia bukan reaksi alergi. Jadi untuk kasus yang seperti ini saya sarankan ya itu perbaikan nutrisi supaya kedepannya penyakitnya nggak kambuh lagi. Apalagi kan dia lebih suka susu formula ketimbang makanan. Coba diperkenalkan makanan-makanan yang mungkin menarik, karena kalau anak-anak tuh biasanya kalau melihat makanan itu harus menarik dulu baru dia mau nyentuh. Kalau enggak ya terus-terusan aja nanti karena nutrisinya kurang bagus, jadinya nanti penyakitnya bisa muncul kembali. Gitu aja sih. Oke, terima kasih ya dok penjelasannya. Baik, terima kasih Bunda Yulia. Semoga penjelasan dari Dokter Wisuda dapat dimengerti ya Bun. Iya, selanjutnya kita ke Bunda Tia. Yang sudah raise hand, mungkin boleh Bunda Tia, silakan. Iya. Terdengar nggak suaranya? Iya, terdengar Bunda, silakan. Iya, mau tanya ini anak aku laki-laki dari usia 2 bulan sampai sekarang 3 bulan itu ada timbul kayak gini, kayak pertamanya ruam, terus kulit kering, terus berair, dan sekarang berkerak nih, lukanya udah kayak kering gitu. Nah, nggak tahu ini dermatitis atopik atau bukan, cuma anak yang pertama pernah kayak gini di bagian telinga aja, terus hilang sendiri, cuma pakai apa tuh namanya, Pure Baby Soothing Cream. Nah, terus kalau di badan tuh kayak gini dok, tapi kalau ini kayaknya bukan dermatitis atopik ya, kalau nggak salah aku googling kayak apa alba gitu. Kalau misalkan alergi, nggak ada alergi dari aku sama suami. Kalau dermatitis atopik bisa kemungkinan jadi nggak tanpa ada riwayat dari keluarga atau siapanya gitu? Iya. Terus sembuh sendiri apa enggak? Udah itu aja. Iya, terima kasih. Tadi yang menarik juga tadi, apakah kalau apakah kalau orang tuanya tidak menderita dermatitis atopik nanti anaknya juga bisa kena alergi ya, gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa riwayat atopik adalah suatu kecenderungan genetik predisposisi seseorang untuk
mendapatkan risiko dia berkembang menjadi alergi karena ada predisposisi genetik di keluarganya. Nah, meskipun begitu, memang ada sekitar 20% populasi anak yang menderita reaksi alergi tanpa adanya riwayat orang tua yang memiliki riwayat atopik, ya. Tentunya semakin meningkat kalau orang tuanya. Tadi kan saya sudah jelaskan di dalam presentasi saya bahwa untuk orang tuanya yang tidak memiliki riwayat alergi di keduanya itu ada 20% kemungkinan anak itu akan berkembang menjadi reaksi alergi. Kalau dia ada satu orang tua saja yang memiliki riwayat alergi atau riwayat atopik, ya, ini nanti kemungkinan anaknya menderita alergi adalah sekitar 30 sampai 50%, ya. Kemudian 60 sampai 80% kalau kedua orang tuanya alergi. Jadi semakin tinggi kecenderungan riwayat atopik ini pada di keluarga dua orang tuanya, maka semakin tinggi juga kemungkinan anaknya akan terkena reaksi alergi. Meskipun begitu, memang tanpa orang tuanya memiliki riwayat alergi, sang anak bisa menderita reaksi alergi. Karena seperti dijelaskan di awal tadi, bahwa reaksi alergi terjadi karena adanya paparan alergen. Ya, jadi bukan hanya faktor dari atopik saja, itu sebagai faktor predisposisi. Jadi pada paparan alergen yang terjadi di kehidupan awal, ya, termasuk pada waktu masa mengandung, ya, misalkan dia terkena pada saat mengandung dia terkena banyak, ibunya mengalami banyak paparan asap rokok, ya, kemudian banyak paparan bahan-bahan yang bisa mencetuskan reaksi alergi. Nah, itu nanti bisa jadi nanti pada saat anaknya atau mungkin pada saat anaknya sudah keluar, ya, sudah dilahirkan, itu di 1 tahun pertama itu sering terpapar bahan-bahan yang memang cenderung menyebabkan reaksi alergi. Itu bisa juga nanti berkembang jadi alergi, gitu, ya. Terus kebiasaan yang terlalu bersih, ya, maksudnya terlalu bersih gitu. Jadi kalau di keluarganya dia tuh apa-apa bersih banget gitu, ya. Jadi kecenderungan begitu dia lahir, maturitas ke arah imunitas yang ke arah T helper 1, yang dimana T helper 1 ini berperan dalam infeksinya itu rendah, maka dia cenderung dominan imunitasnya bergerak tetap ke arah T helper 2, sehingga dia cenderungan alerginya muncul, meskipun memang di orang tuanya sendiri memang tidak memiliki riwayat atopik atau riwayat alergi. Jadi tetap bisa terjadi, ya, cuman mungkin persentasenya lebih kecil, sekitar 20%. Kemudian tadi pada anak ibu, tadi saya jumpai ada ruam, ya. Ruam yang muncul di area wajah, di area perut, ya. Kita perlu curigai atau perlu waspadai, ini adalah dermatitis atopik. Meskipun begitu, seringkali kita harus bisa bedain, ya, yang mana atopik, yang mana reaksi iritasi. Karena seringkali gini, biasanya suka muncul ada ruam-ruam di daerah pipi, di daerah leher, ya, di daerah leher, di daerah pipi, kita anggap ini pasti alergi. Biasanya belum tentu. Kadang-kala reaksi ini terjadi karena reaksi iritasi, seperti saya bilang, percikan susu, percikan air liur, ya, atau keringatnya, itu keringat bayi itu sendiri bahkan produk dari urinnya, ya, yang ada di popok itu bisa mencetuskan reaksi iritasi, ya, reaksi iritasi pada kulit, ya, yang menyerupai, contohnya ini adalah suatu reaksi alergi. Caranya kita membedakan adalah sebenarnya sederhana. Coba kita jaga supaya anak kita anak ibu tidak terpapar. Misalkan dia ada habis menyusu, ya, coba dibersihkan susunya, bekas susunya, habis memberikan ASI, coba dibersihkan pipinya, jangan sampai ada partikel-partikel bahan atau air liurnya pada saat air liurnya banyak, gitu, ya. Coba dibersihkan, ya. Barangkali dengan membersihkan ternyata dia hilang, maka kemungkinan itu bukan reaksi alergi, melainkan suatu reaksi iritasi. Tapi kalau reaksi alergi itu sangat khas, contohnya dia habis mengkonsumsi makanan tertentu, tiba-tiba langsung muncul ruam, ya. Contohnya alergi kontak itu misalkan ibu habis mengoleskan bahan-bahan oles, ya, seperti baby oil atau apa gitu, langsung muncul ruam di area wilayah yang ibu oles. Jadi kalau alergi itu dia memiliki ciri khas terjadinya ada faktor paparan sebelumnya. Jadi coba diperhatikan lagi apakah ruam ini muncul setelah paparan, dan biasanya kalau untuk iritasi, ya, dari susu, dari percikan air liur atau yang lain-lain itu coba dibersihkan dulu. Nanti kalau seandainya itu berkurang, kemungkinan sih itu bukan alergi. Tapi kalau seandainya itu cenderung ke alergi,
biasanya maksudnya sudah dibersihkan, tetap aja reaksi alerginya muncul, kemungkinan dia ada alergi gitu loh. Misalkan saya udah bersihkan dok dari percikan susu, saya udah bersihkan dari air liur, saya sudah bersihkan keringatnya, lipatan-lipatannya supaya nggak basah lembab, ternyata ruamnya hilang. Oh berarti ini bukan reaksi alergi. Tapi kalau sebaliknya sudah dibersihkan masih ada muncul, kemungkinan itu reaksi alergi, dan kita harus lihat lagi, flashback lagi sebelumnya apakah dia sudah ada riwayat mengkonsumsi makanan apa. Dan seperti saya bilang ya, meskipun memang ASI itu bagus ya, ASI itu diberikan, ASI eksklusif itu bisa memberikan proteksi kepada ibu supaya tidak terjadi reaksi alergi pada anaknya ya. Meskipun begitu, ya karena memang ASI sendiri mengandung banyak komponen yang penting ya untuk kekebalan tubuh bayi. Masalahnya pada beberapa ibu yang memiliki riwayat atopik, kan kecenderungan anaknya juga bisa aja dia jadi alergi ya. Misalkan nih riwayat atopiknya dari ibunya atau mungkin dari bapaknya gitu ya, berarti anaknya kecenderungan reaksi apa, bisa aja dia mengalami gejala alergi. Kalau ibu menjumpai anak ibu mengalami reaksi-reaksi ruam atau alergi setelah mengkonsumsi makanan ya, pada anak-anak yang mendapat ASI eksklusif ya harus dicek lagi apakah ibunya mengkonsumsi makanan tertentu, karena makanan yang ibu makan ya itu bisa masuk lewat ASI-nya ke bayinya gitu ya, jadi tetap bisa menyebabkan reaksi alergi. Tapi bukan berarti ASI-nya harus dihentikan, enggak. Ibu tetap berikan ASI, tapi ibu harus mencari tahu. Jadi ada beberapa makanan yang paling sering menyebabkan reaksi alergi ya, biasanya dari susu, telur, kacang ya, dari kacang, jadi jenis kacang-kacangan, dari makanan seafood laut ya, ikan-ikan laut. Tapi bukan berarti ibu harus berpantang nggak usah makan ikan, nanti kan nggak ada proteinnya. Ibu masih boleh mengkonsumsi ikan air tawar yang cenderung alergeniknya lebih rendah gitu ya. Misalkan kalau ibu dari susu sapi, takutnya nanti dari protein susu sapinya masuk ke ASI-nya, nanti dia alergi ke anaknya, ibu bisa mengganti susu sapinya ibu dengan susu soya atau mungkin yang lainnya gitu ya. Kemudian untuk jadi dari ASI-nya ibu itu memang penting untuk kekebalan tubuh bayi, bahkan bisa bisa meningkatkan imunitas bayinya ya. Meskipun begitu, apa yang ibu makan itu bisa masuk lewat ASI dan itu bisa menyebabkan reaksi alergi pada anak gitu. Tapi kalau untuk yang tadi itu ya, coba nanti diperiksa lagi, coba dibersihkan setiap kali habis dibersihkan aja ya, setiap kali dia habis berkeringat, habis air liur tadi dibersihkan. Kalau nanti bisa menghilang, kemungkinan sih itu iritasi aja. Tapi kalau seandainya dia tidak hilang ya, coba nanti dicek lagi. Nah, ini masih ASI eksklusif ya? Iya. Kalau kemungkinan dari air mandinya itu bisa nggak sih? Kayaknya airnya nggak cocok, dok. Air mandi ya. Biasanya bukan dari air mandi. Air mandi itu, air itu sebenarnya adalah bahan iritan. Jadi kalau air itu bukan bahan alergen. Air itu bahan iritan. Tapi memang ada beberapa kasus namanya urtikaria aquagenik ya. Urtikaria yang muncul karena paparan air ya. Tapi kasusnya jarang. Nah, untuk kasus dari air, alergi dari air, coba aja ibu kalau setiap kali dimandikan apakah muncul gejala bentol-bentol atau ruam setelah dia dimandikan dengan air tersebut ya. Karena reaksi alergi terhadap air berupa urtikaria aquagenik, dikenal juga dengan urtikaria aquagenik ya. Sementara kalau untuk yang lainnya dia lebih bersifat iritan, jadi iritan lemah. Jadi kalau ibu airnya dia nggak cocok ya, biasanya bukan nggak cocok ya, jadi memang kalau dia terpapar terlalu lama dengan air ya jadi kulitnya jadi iritasi, meskipun memang air itu sifatnya iritan lemah. Untuk kasus alergi pada air biasanya berupa bentol-bentol, jadi setelah dia dimandikan langsung bentol, nah itu bisa kita curigai ke arah alergi dari air gitu ya. Tapi kalau alergi air biasanya bukan ruam kayak eksim. Bukan ruam kayak eksim. Itu karena kenapa gitu pencetusnya? Nah, makanya karena ini sebenarnya bayinya masih ASI eksklusif ya, coba diperhatikan dari makanan ibu. Ya kan dia baru konsumsi kan dari ASI eksklusifnya saja kan. Pertama, ibu hindari makanan-makanan yang cenderung menyebabkan reaksi alergi. Halo? Ya. Terus ya. Yang kedua, selain itu menghindari makanan-makanan cenderung menyebabkan reaksi alergi, ibu juga sebaiknya untuk yang tadi ya. Jadi setiap kali habis menyusui ya, tadi kan reaksi yang ruam itu bisa jadi itu reaksi iritasi ya bisa. Makanya nanti
dibersihkan aja setiap kali setiap kali dia ngeluarin air liurnya banyak, ya dibersihkan, dilapin. Kalau keringetan ya dibersihkan gitu ya. Dengan menjaga kebersihan bisa jadi itu bukan reaksi alergi tapi itu reaksi iritasi. Jadi kalau alergi itu selalu ada riwayat pencetusnya terlebih dahulu. Tapi kalau ibu pengen tahu tes reaksi alergi, ya bisa dilakukan tes gitu. Misalkan ibu bingung, ini saya bingung nih, saya alerginya, anak saya nih alerginya apa ya? Saya sudah berpantang makanan, saya sudah untuk menghindari airnya, saya sudah cari cara gimana caranya supaya ini tidak terjadi reaksi alergi, namun reaksi alergi terus-terusan, ruangnya terus-terusan muncul ya. Maka bisa dilakukan tes alergi, nanti bisa ketahuan ini reaksi alergi atau bukan, dan ini tes alerginya juga bisa menentukan nanti dia alergi jenis apa gitu ya. Biasanya kalau untuk anak bayi itu yang disarankan menggunakan pemeriksaan ras ya. Jadi yang diukur adalah kadar IgA-nya. Jadi kalau ada peningkatan kadar IgA, kemudian IgA spesifik apa, nanti dia akan terbukti, nanti dia akan keluar dari situ hasilnya. Itu bisa jadi patokan rekomendasi untuk ibu terhadap anak ibu gitu. Iya. Ya. Itu penjelasannya ya. Makasih, Dok. Oke, baik. Baik, mungkin sudah sangat jelas ya Bunda Tia ya. Oke, mengingat waktu, mungkin kita harus sudahi di sini dulu Ayah Bunda untuk webinar kita kali ini. Namun saya ingin infokan jika Ayah Bunda ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter wisuda, bisa datang ke Rumah Sakit Bunda Aliyah. Dokter wisuda itu praktek di hari Jumat dan hari Sabtu. Untuk hari Jumat, dokter wisuda praktek di jam 9 sampai dengan setengah 12, dan hari Sabtu di jam 9.30 sampai jam 13.30 atau setengah 2. Gitu. Baik, mungkin bisa langsung WhatsApp ke nomor Bunda Alia untuk buat appointment-nya. Besok ada dokter wisuda di hari Sabtu dari jam 9.30 sampai 13.30. Baik, oke, mungkin agak terganggu sinyalnya dokter wisuda. Oke, Mas Salmo Felix, mungkin kita akhiri dulu ya untuk kali ini. Nanti selanjutnya mungkin kita bisa adakan lagi nih webinar-webinar seperti ini, dan memang di Rumah Sakit Bunda Alia terima kasih. Kita hampir rutin sih untuk mengikuti atau mengadakan webinar seperti ini. Nah, Ayah Bunda yang mau tahu bisa follow Instagram Rumah Sakit Bunda Aliyah. Itu Instagramnya Bunda Aliyah Depok. Nah, nanti di situ bisa ngelihat informasi-informasi seperti vaksin, webinar, dan pengetahuan tentang kesehatan lainnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah bergabung, yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk Sweety. Ya. Dan untuk pemenang pertanyaan terbaik, nanti akan kita hubungi via WhatsApp ya. Oh ya, Mbak, sebentar sebelum penutup ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Sweety, saya agak unik ini ya, kan di sini apakah terjadi ruam, apakah mana tadi ya? Itu di chat ya, bagaimana cara ya. Nah, itu gini Mbak, yang ini tuh ini Dok, dari Ibu Suryani, apakah jika ruam apa yang harus dilakukan, mengganti merek popok atau mengobati ruam yang terlebih dahulu? Sebenarnya yang paling penting inilah mengobati ruamnya terlebih dahulu. Jadi boleh ke dokter wisuda. Benar, atau coba mungkin seperti yang dibilang Mbak Ami tadi, besok buka praktek. Benar. Boleh. Atau mungkin kalau belum coba Sweety, bisa coba Sweety ya, Mas. Baik. Sudah cukup ya, kita akhiri webinar kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi Ayah Bunda, teman-teman Sweety juga. Semoga diberikan kesehatan selalu, tetap melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak. Baik. Kalau langsung itu bisa nggak sih sebenarnya? Oke, baik. Dan selain memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan yang belum vaksin, jangan lupa untuk vaksin.
Iya. Baik, terima kasih banyak Dokter Wisuda. Terima kasih dokter. banyak. Terima kasih Mbak Ami. Terima Oke, kasih terima semua yang kasih sudah Ayah hadir di Bunda. sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Bisa dibaca sebelah di bawah. Oke, oh yang belum absen mungkin boleh bisa absen linknya saya ada di Cici chat ya, Koko, karena mau dijawab saya ulang si cek Koko. untuk absennya Udah pelat ya. semuanya. Udah bocor. Pasti ada ruang Koko.